baik datang langsung ya, ataupun dia bisa mengikutinya dari rumah atau dari mana saja secara live. Artinya bahwa dalam surat dakwaan nanti kita lihat pasal-pasal yang nanti akan didakwakan kepada terdakwa R ya di Pengadilan Negeri Kupang nanti. Nah yang kedua itu juga 2 hari lagi ke depan juga adalah sidang pra-peradilannya untuk IU. Jadi IU itu telah mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kupang, di mana IU akan melakukan gugatan pra-peradilan terhadap Kapolda Nusa Tenggara Timur terkait penetapan tersangka, ya kan, penetapan tersangka IU, sehingga kita juga akan melihat dalam poin-poin yang gugatannya nanti akan dibacakan nanti pada saat persidangan nanti 2 hari ke depan. Pada prinsipnya begini, proses ini kan sudah cukup lama dan juga cukup memakan waktu dan cukup viral di Nusa Tenggara Timur, bahkan di Indonesia, karena pembunuhan begini sadis ya, dan tersangka dari awal itu adalah tersangka tunggal dan akhirnya ada tambahan tersangka lagi, IU menjadi tersangka, dan mungkin aja ada tersangka-tersangka lainnya mungkin bisa saja akan diumumkan dalam waktu dekat atau pada saat nanti proses persidangan dakwaan atau pada saat persidangan nanti Randi pada saat pemeriksaan saksi. Karena nanti di saksi pasti akan diteter banyak pertanyaan dari jaksa menyangkut proses daripada pembunuhan Astrid dan lain, sehingga ketika saksi mau menyatakan bahwa menyebutkan nama orang lain di dalam proses persidangan itu menjadikan itu alat bukti, sehingga pihak kepolisian bisa merespon dan bisa langsung melakukan tindakan hukum terhadap yang bersangkutan atau nama yang disebutkan nanti. Jadi saya juga berharap supaya kita tetap menjaga ketertiban ya, menjaga keamanan, kenyamanan dalam proses nanti, sehingga masyarakat boleh hadir tapi tetap tertib di dalam menyaksikan mengikuti proses persidangan nanti di Pengadilan Negeri Kupang. Dan yang berikut saya akan menanggapi soal terkait dengan pemukulan wartawan FBL yang terjadi di Kota Kupang beberapa waktu lalu, dan kita perlu apresiasi kepada Polda Nusa Tenggara Timur ya, terutama Polres Kota Kupang ya, yang telah menangkap kurang lebih 5 orang tersangka, di mana penangkapan itu cukup luar biasa, karena penangkapan para tersangka itu bukan berada di wilayah Nusa Tenggara Timur tapi di luar Nusa Tenggara Timur. Ini perlu kita apresiasi bahwa kerja keras daripada Polda dan juga dari Polres Kota Kupang sangat luar biasa, sehingga para pelaku bisa ditangkap dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena ini pelaku lebih dari 1 orang, artinya ini adalah dugaan penganiayaan dengan pengeroyokan. Sehingga pengeroyokan bahkan ada berita di media bahwa ada juga ancaman pembunuhan ya. Sehingga ini hukuman cukup berat. Pengeroyokan sendiri ancaman hukumannya di atas 5 tahun ya. Sehingga kalau memang ada rencana jahat daripada para pelaku ini, udah pasti ada otaknya. Atau siapa yang menyuruh mereka melakukan kejahatan atau pemukulan terhadap wartawan FBL tersebut. Pasti ada kepentingan tertentu, sehingga polisi saya yakin sudah memiliki bukti-bukti itu. Silakan membuka semuanya supaya masyarakat tahu dan transparan siapa saja yang terlibat di dalam pemukulan saudara kami wartawan FBL tersebut. Dan saya harapkan dalam proses di kepolisian juga kepada teman wartawan untuk menyampaikan kepada publik tentang kebenaran yang terjadi. Dan saya juga minta supaya rekan wartawan jangan takut dalam menyampaikan berita atau menyampaikan kebenaran kepada masyarakat lewat media baik online ataupun media sosial ataupun media TV. Karena zaman saat ini semua masyarakat perlu update per hari bahkan per detik setiap perkembangan situasi yang berada di Nusa Tenggara Timur. Sehingga dengan adanya kejadian pemukulan FBL bukan berarti wartawan nanti akan down, tapi justru mereka akan tetap berani untuk menyampaikan semua berita kebenaran kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur bahkan negara Indonesia. Bagus dengan adanya penambahan tersangka baru dari kepolisian. Anda menilai kinerja kepolisian seperti apa? Saya juga apresiasi ya, karena dari awal kan sebenarnya desakan daripada masyarakat, terutama teman-teman aliansi dan juga pengacara daripada korban ini cukup getol, dan juga pemerhati hukum dari segala bidang untuk menyampaikan pendapatnya tentang bahwa ini bukan saja pelaku tunggal, tapi ada pelaku lain atau pelakunya tidak berdiri sendiri. Nah, dalam kapasitas adanya pelaku lain selain R, ini kan kita juga perlu apresiasi kepada pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur dan kejaksaan
ya, Kejaksaan Tinggi Polda Nusa Tenggara Timur yang bekerja sama dengan baik sehingga ada muncul tersangka baru. Dan ini juga yang kita harapkan adalah keadilan buat korban dan juga rasa keadilan ini bukan hanya buat korban tapi kepada keluarganya dan rasa kepercayaan masyarakat umum terhadap proses di kepolisian maupun kejaksaan bahkan di pengadilan. Ini kita harus membangun lagi rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di Nusa Tenggara Timur. Soal peradilan ini Pak, kansnya ini kira lolos atau diterima seperti apa atau ditolak seperti apa? Ya, kalau menurut saya ini proses cukup panjang. Saya rasa polisi juga sudah dari awal mereka sudah melakukan setiap langkah-langkah atau tingkatan proses itu. Dari dia dipanggil, diperiksa sebagai saksi, ya kan? Bahkan beberapa kali juga diperiksa bukan hanya dia dan juga mungkin saksi-saksi yang lain. Sehingga tingkatan dari proses pemanggilan sebagai saksi, lidik bahkan naik kepada tingkatan sidik dan sekarang menjadi tersangka. Saya rasa polisi tidak serta-merta, tapi sudah memiliki alat bukti yang cukup, minimal 2 alat bukti yang cukup dari pihak kepolisian untuk menetapkan saudari IU sebagai tersangka. Dan saya yakin dan percaya bahwa dalam proses nanti di pra-peradilan, bahkan kalau ini kemungkinan terburuk gugatan mereka diterima pun bukan berarti prosesnya akan dihentikan, ya, karena ini proses pidana murni. Bukan kecuali proses itu, ini bukan pidana, ini perdata, ya. Tapi dalam proses pidana itu tidak bisa dihentikan. Artinya kalau memang ada kesalahan prosedur, polisi bisa memperbaikinya dan bisa melanjutkan lagi proses itu ke pengadilan. Jadi tidak bisa dengan sendirinya bahwa kasus ini bisa di stop begitu saja. Karena ini kasus pidana murni, kasus pembunuhan. Ya, ini harus perlu diyakini bahwa ini kasus pembunuhan. Jadi saya yakin bahwa dengan proses yang sudah berjalan, polisi sudah menjalankan semua sesuai dengan SOP, bahkan sesuai dengan undang-undang kepolisian, Perkap Kapolri dan lain sebagainya. Saya rasa peluang mereka untuk gugatan mereka diterima di pengadilan negeri dari gugatan peradilan itu sangat kecil. Peluangnya sangat kecil. Peluangnya Sangat kecil. Bagus. Tadi kan ada kasus pemukulan wartawan itu kan diduga ada aktor intelektualnya. Mungkin sebagai Anda yang punya jejaring bagus dan mengerti di bidang hukum, saran Anda untuk yang orang yang di belakang layar. Saya minta kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk membongkar kasus ini. Siapapun di belakangnya yang merencanakan ini, atau kalau dibahas itu adalah otak intelektualnya, yaitu artinya yang menyuruh melakukan. Pasti dia punya kepentingan tertentu. Sehingga harus dibuka, jangan sampai hanya limburan tersangka itu saja, tetapi harus dibuka semuanya siapa di belakang semua ini. Karena pasti ada rencana busuk yang mereka lakukan untuk membungkam wartawan yang memberitakan hal-hal yang positif atau hal-hal kebenaran kepada masyarakat. Jangan takut kepada FL, mudah-mudahan dia kembali sembuh dan kembali melaksanakan tugasnya sebagai wartawan karena Anda dilindungi oleh undang-undang pers. Dan negara ini negara hukum, silakan menyuarakan kebenaran kepada masyarakat. Kalau ada tindakan kriminal, pasti pihak kepolisian dan negara hadir untuk membela Anda. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Kota Kupang.